Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 27 Maret adalah hari HUT berdirinya YKATB, dan di tahun 2023 ini YKATB sudah berusia 5 tahun. Nah, YKATB ini didirikan dari sebuah doa yang saya naikkan pada tanggal 31 Desember tahun 2017 menjelang masuk tahun 2018. Saat itu saya berdoa kepada Tuhan karena posisi saya sebagai hamba Tuhan saat itu sudah 25 tahun melayani, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hamba sudah menjadi alatnya Tuhan 25 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Di tahun 2018 hamba tidak ingin pelayanan seperti ini saja. Nah saudara, saat itu muncul satu ayat begitu besar yang dicatat di Hagai pertama ayat 1-9 dan kuncinya di ayat 4 dan ayat 9 yang berkata, rumah kalian papani dengan baik-baik dan kalian sibuk dengan urusan rumah sendiri, tetapi rumahku tetap menjadi runtuhan. Dan saat itu saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Dan Tuhan berkata, tinggalkan semua kenyamananmu sebagai hamba Tuhan di kota besar, kamu masuk pedalaman, cari rumahku, interdenominasi, gereja-gereja yang rusak yang tidak layak, kamu perbaiki, kamu bangun secara cuma-cuma, aku akan menyertai. Saudara, setelah saya mendapatkan ayat itu dan dengan beberapa konfirmasi, akhirnya saya berani melangkah dengan iman untuk saya mulai bergerak di tahun 2018. Masuk ke pedalaman, mencari gereja-gereja rusak, dan mulai saya minta dukungan doa maupun dana dari jemaat di mana saya berkhotbah, dan akhirnya dukungan mulai mengalir dan kami terus bergerak. Saudara, dalam misi yang kami jalankan dengan tim YKATB yang saya pimpin, jujur kami mempertaruhkan nyawa kami. Seringkali kami pernah rekor berjalan kaki itu 9 hari saudara, dan kami tidur di hutan. Kami membawa bantuan begitu banyak bertonton, baik itu obat-obatan, sembako, maupun Alkitab, makanan anak, goodie bag, saudara, untuk dibagikan kepada masyarakat suku-suku terasing yang ada. Dan kami melewati sungai, kami tidur di hutan belantara, kami makan apa adanya, kadang berhari-hari kami tidak mandi. Mau buang air besar saja, kami harus gali sendiri, tutup sendiri. Dan seringkali kami tidur di alam terbuka, melek mata langsung lihat bintang, saudara. Tetapi semua itu kami lakukan karena satu tujuan. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi jiwa-jiwa, dan kami ingin menuntaskan amanat agung dengan tindakan nyata. Dan anugerah Tuhan, saudara. Ya, kami melihat pertolongan Tuhan luar biasa, meskipun taruhan nyawa, mendapatkan ancaman, mendapatkan serangan mungkin dari kuasa-kuasa kegelapan, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Dengan ulang tahun YKATB yang kelima di tahun ini, lebih daripada 200 gereja sudah dibangun, direnovasi di seluruh pedalaman Indonesia. Dan di bawah YKATB juga ada satu ministry namanya House of Bread Ministry, di mana kami rutin membagikan sembako, melayani orang gila, melayani waria, melayani pemulung, dan lebih daripada 35.000 paket sembako, ribuan, puluhan ribu makanan, goodie bag anak, alat tulis sudah kami bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan saya percaya semua ini bisa terlaksana karena dukungan dari para donatur yang ada. Dan di ulang tahun YKATB yang kelima ini, saya ucapkan terima kasih buat para donatur yang begitu setia menabur bagi pelayanan di YKATB, sehingga rumah-rumah Tuhan terus berdiri di seluruh pedalaman Indonesia. Dan saya secara pribadi berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya cuma minta sehat. Jangan engkau panggil aku pulang sebelum 1000 gereja berdiri. Saat ini posisi sudah 200 gereja lebih. Sekali lagi, saya ucapkan ulang tahun yang kelima bagi semua jemaat, para donatur, sahabat yang begitu setia melalui dukungan doa maupun dana yang saudara taburkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah memasuki tahun yang ke-6, YKATB semakin luar biasa, masuk menginjil ke pedalaman, memenangkan banyak jiwa, membaptis begitu banyak orang, dan banyak rumah Tuhan yang akan didirikan. Selamat ulang tahun YKATB, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ini adalah perlengkapan yang digunakan dalam setiap misi YKATB di seluruh pedalaman Indonesia. Semua karena anugerah Tuhan, YKATB hari ini berusia 5 tahun. Dalam menjalankan misi amanat agung, tim misi YKATB mempertaruhkan nyawa untuk menjangkau jiwa-jiwa dan gereja yang ada di seluruh pedalaman Indonesia. Dan beberapa lokasi kami tembus dengan sepeda motor melewati medan berlumpur dan sungai yang begitu sulit.
Di beberapa lokasi yang tidak bisa ditembus dengan sepeda motor, kami menggunakan mobil jeep dan off-road untuk mencapai satu titik lokasi. Dan di beberapa lokasi seperti Kalimantan dan Sulawesi Tengah, kami gunakan transportasi perahu speedboat dan ketingting, kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki menuju ke satu desa dengan desa yang lainnya. Dan ada beberapa lokasi yang harus menggunakan perahu atau kapal feri dan perahu nelayan seperti Pulau Sikakap, Karimun Batam, dan Pulau Talise, Manado. Untuk wilayah lokasi yang ada di lereng gunung, kami menggunakan pesawat jenis Susi Air kapasitas 800 kg. Karena wilayah ini di atas perbukitan dan gunung seperti Seko Padang dan Papua. Dan tim YKATB selama misi paling sering adalah dengan jalan kaki melewati gunung, lembah, sungai, dan bukit. Kadang kami pernah jalan kaki sampai 9 hari perjalanan jauhnya. Tim misi YKATB pernah berjalan kaki 6 hari 6 malam dengan membawa 70 porter dan 3,4 ton bantuan berjalan menuju ke Dusun Watu Bambang yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan medan terberat selama misi kami rasakan ketika kami ada di suku Yali, Papua, karena kami orang Indonesia pertama yang menginjakan kaki di suku Yali, Papua. Kami berjalan 3 hari 3 malam melewati lereng gunung yang begitu curam dan suhu yang begitu dingin pada saat itu. Dalam setiap perjalanan misi, hutan menjadi tempat berteduh kami, tempat tidur kami. Kami seringkali membawa tenda dan semua anugerah Tuhan. Meskipun seringkali kami tidur di alam bebas, alam liar, Tuhan menjaga, melindungi kami dengan sempurna. Dan sungai adalah satu tempat kamar mandi terluas yang Dia berikan untuk kami membersihkan badan kami selama perjalanan misi yang ada. Kami bersyukur selama misi penginjilan kami bertemu dengan begitu banyak suku dan beberapa suku belum mengenal siapa itu Yesus Kristus. Mereka belum mengenal Injil dan ini adalah satu kesempatan untuk kami memberitakan firman Tuhan dan Injil keselamatan kepada setiap suku-suku yang kami temui, dan semua karena kemurahan Tuhan. Cukup banyak suku-suku yang kami injili juga sudah mulai bertobat satu persatu, dan setiap desa yang kami kunjungi lawatan Tuhan terjadi dan mujizat dinyatakan. Tubuh yang letih perjalanan yang begitu jauh bukanlah penghalang bagi tim YKATB dalam setiap dusun desa yang ada, melakukan kebaktian kebangunan rohani, dan hampir setiap malam meskipun sudah menempuh perjalanan sehari 9-10 jam, kami istirahat 1-2 jam langsung mengadakan KKR, dan kami melihat lawatan Tuhan begitu luar biasa. Meskipun tidak didukung alat musik yang memadahi, bahkan sama sekali tidak ada alat musik, tetapi Tuhan tetap hadir melawat setiap jemaat, dan banyak orang-orang boleh dipulihkan dalam setiap KKR yang ada. Dan anugerah Tuhan hasil dari pelayanan misi yang ada, begitu banyak orang-orang yang mulai mengenal Injil dan menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
bahkan beberapa kepala suku, terlebih kepala suku Wana Abapangga sudah kami baptis bersama dengan keluarga besarnya, istri, anak, menantu, dan penduduk di sekitar suku Wana sudah juga puluhan orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. YKATB juga terlibat dalam membantu 33 gereja korban badai Seroja yang ada di NTT dan Pulau Sabu ketika mengalami bencana yang ada. Dalam setiap perjalanan misi, tim YKATB tidak pernah dengan tangan kosong. Kami selalu membawa sekian ton pakaian layak pakai, obat-obatan, vitamin, makanan anak, snack anak, juga seringkali membawa alat tulis. Dan target daripada YKATB, semua rumah Tuhan, gereja yang tidak layak, yang sudah roboh, yang bocor, yang sudah dimakan usia, yang bangunannya dari kayu, ini menjadi target tim YKATB untuk semua gereja ini dibangun ulang kembali dengan permanen menggunakan batu bata yang ada dan atap seng. Dan kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, 5 tahun YKATB berkeliling di seluruh pedalaman Indonesia. Satu persatu rumah Tuhan sudah berdiri dengan megah dan layak. Dan saya percaya ini karena semua terjadi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan bukan sekedar doa, tapi dukungan dana daripada donatur yang ada. Kami bersyukur di ulang tahun yang ke-5 tahun ini, biarlah YKATB terus mengembangkan sayapnya, menjangkau jiwa-jiwa, masuk ke pedalaman, mencari rumah-rumah Tuhan yang tidak layak untuk dijadikan layak. Mari Bapak Ibu, dengan ulang tahun yang ke-5, kami memohon dukungan doa maupun dana bagi tim YKATB agar kami terus bergerak menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Seringkali YKATB juga menyalurkan bantuan alat musik kepada gereja yang kami temui. Selamat ulang tahun YKATB yang ke-5, memasuki tahun yang ke-6, kiranya semakin banyak gereja yang dibangun di seluruh pedalaman Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.